Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nenek Channel. Hello kalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di sini aku akan bahas tentang cuplikan sedikit aja ya tentang cara daftar BPJS Kesehatan versi Nenek Channel ya. Yang pertama itu kalian harus download yang namanya aplikasi Mobil JKN. Nah guys, apa sih aplikasi Mobil JKN? Nah, aplikasi Mobil JKN adalah aplikasi untuk BPJS Kesehatan ya. Jadi itu untuk mengakses kalau kalian itu cek status kepesertaannya aktif atau tidak. Kalian bisa daftar online melalui fasilitas tingkat pertama puskesmas, klinik, atau rumah sakit besar itu dengan melalui Mobil JKN. Kalian bisa antrian melalui Mobil JKN itu akan muncul nomor antrian dengan dokter siapa, prakteknya kapan. Nah, jam prakteknya kapan dan kalian keluhannya apa. Nanti kalian bisa daftar via online dan kalian bisa langsung ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit itu tanpa ngantri ya. Kalian sudah pasti bisa mengaksesnya ya. Memang kalau untuk versi yang rumah sakit besar kayak tipe B, tipe A itu pasti ngantri banget. Apalagi kondisi medisnya yang menyatakan kalau misalnya pasiennya dalam bentuk keadaan darurat ya. Jadi kemungkinan pasti pengguna BPJS udah pasti ngantri juga. Karena yang berobat dan pengguna BPJS itu sangat banyak. Jadi nggak mungkin cuman kalian sendiri. Itu penggunanya sangat banyak banget. Untuk mengaksesnya juga pasti dia ngantri. Meskipun kalian sudah daftar online via antrian misalnya nomor 5. Tapi kalian harus ngambil juga nomor antrian BPJS. Nah, ngantrinya dalam bentuk antrian BPJS gitu. Kalian bisa juga ke mesin cetak ya, karena kalau untuk ke mesin cetak BPJS kayak Rumah Sakit Hermina Bekasi udah akan muncul karena kalian sudah kedetek sudah daftar via online. Nanti akan ke dokter siapa, misalnya dokter Andino, dokter Astari, dokter Cut dan lain-lain, itu akan dialihkan ke dokternya ya, kayak gitu. Tapi tetap ada prosedur pengantiannya juga gitu kalau memang benar-benar dibutuhkan gitu. Tapi yang pasti kalian sudah ada pendaftaran via online, jadi kalian tuh nggak sia-sia ke sana gitu, karena memang ada beberapa rumah sakit ataupun yang lainnya itu harus daftar via online. Jadi kalian jangan sampai kalian harus balik lagi, karena dengan online itu kalian udah pasti diterima karena sudah ada data yang menyatakan kalian itu sudah ada proses nomor antrian gitu guys. Nah, itu untuk cara daftar BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi Mobil JKN ya. Jadi daftarnya itu bisa yang PBI ya. Kalau misalnya justru yang kalau PBI yang dari pemerintah, justru kalau misalnya aku, keluarga aku, bapakku, mama aku sudah ada BPJS yang versi gratis yang PBI pemerintah. Contohnya aku punya adik ya, dia lahiran akan langsung dibuatkan ya, selama dia baru lahir akan dibuatkan, tapi bisa juga daftar melalui via Mobil JKN ya. Tapi khusus untuk yang sudah tahu kalau dia itu PBI PBI pemberi bantuan iuran dari pemerintah. Jangan misalnya kan sudah pasti, misalnya bapakku udah dapat, aku udah dapat, mamaku udah dapat. Contohnya aku punya adik ya, pasti kan aku akan daftarkan versi yang sama itu dengan indikasi bahwa keluarga kita itu terlindungi aktif dengan peserta status yang PBI pemerintah gitu. Salah juga untuk pendaftaran via Mobil JKN juga bisa yang PPU ya, peserta pekerja penerima upah atau perusahaan gitu. Itu bisa juga daftar melalui aplikasi Mobil JKN. Ada juga yang BPJS yang mandiri, PBPU ya. Itu peserta bukan penerima upah ya, yang versi mandiri ya, yang benar-benar yang iurannya itu dibayar perorangan gitu. Itu juga bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Itu bisa banget, yang maupun yang PBI, yang PPU, PPBU ya, itu udah pasti bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Yang kedua itu kalian bisa cara daftar BPJS Kesehatan itu via offline ya. Kenapa via offline? Karena di sini bisa kalian mengakses melalui ke kantor BPJS terdekat yang ada di cabang kalian ya. Contohnya aku BPJS Kesehatannya versi aku itu ada di stasiun Bekasi ya. Kalau aku versi BPJS yang sudah aku pernah urus itu ada di Rumah Sakit Bekasi. Yang BPJS Kesehatan ada BPJS Ketenagakerjaan ya, dekat stasiun Bekasi itu ada BPJS versi yang di Bekasi yang aku pernah ke sana. Tapi kalau versi kalian misalnya di Jawa di mana, itu pasti yang sesuai sama cabang terdekat yang ada di tempat kalian, itu kalian bisa buat BPJS di situ. Nah guys, untuk pendaftaran via BPJS Kesehatan juga, kalau misalnya kalian mau fasilitas yang versi gratis yang PBI yang dari pemerintah ya,
gitu. Kalian harus cek dulu status kepesertaan itu aktif atau enggak gitu. Kalau misalnya masih belum aktif, kalian bisa urus juga ya dengan prosedur atau syarat-syarat tertentu ya. Itu biasanya itu kalau misalnya kalian itu bisa langsung ke kayak ke kelurahan gitu, ke RT. Terus kalian minta keterangan surat tidak mampu gitu. Kalian sudah ada keterangan tanda tangan kelurahan, RT, RW gitu. Terus minta surat keterangan tidak mampu gitu. Itu untuk menyatakan kalau kalian itu pengguna BPJS Kesehatan versi yang gratis gitu. Setelah kalian sudah punya surat keterangan tidak mampu dengan tanda tangan kelurahan, RT, RW, nah langsung lah kalian itu nggak ke kantor BPJS-nya, langsung kalian ke dinas sosial setempat yang ada di daerah kalian dengan mengurus. Kalau kalian itu, kalau memang di ACC segala macam, kalian akan mendapatkan fasilitas BPJS yang versi gratis. Pendaftaran via online melalui aplikasi Mobile JKN dengan ke kantor BPJS cabang terdekat ataupun kalian ke dinas sosial yang tadi dengan syarat-syarat yang tadi, kalian juga harus membawa KTP, KK, NPWP kalau ada untuk proses pendaftaran ya. Tapi kalau untuk yang PBI itu bisa langsung ke dinas sosial dengan syarat harus minta surat keterangan dari kelurahan, RT, RW dengan menyatakan surat tidak mampu baru ke dinas sosial ya. Jadi itu poin penting KTP, KK sama NPWP ya kalau ada ya. Itu prosedur untuk pendaftaran BPJS via online maupun offline ya. Oke guys, segitu dulu tentang kilas BPJS, tentang cara daftar BPJS via online offline yang mungkin masih belum paham ya dari kalian. Mungkin yang pasti kalian bisa nonton video aku dari part 1 sampai 35 itu sudah sangat lengkap dari BPJS ya. Jadi kalian tonton terus ya. Yang masih belum mengerti kalian bisa komen aja. Kalian mau dibuatin konten seputar tentang apa ya. Itu penting banget. Jangan lupa aku butuh like, comment, subscribe ya. Di-share ke sosial media yang kalian punya. Sedikit bio. Bye.